Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran daring SMP Negeri 2 Pebayuran untuk mata pelajaran Bahasa Sunda kelas 8 semester 2 tahun pelajaran 2020-2021. Masih di bab yang sama mengenai pokok bahasan mandu acara. Tolong disimak baik-baik materi yang akan Ibu sampaikan agar siswa dan siswi dapat memahaminya. Adapun tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama, memahami kalimat aktif dan pasif atau memahami kalimat aktif dan pasif. Yang kedua, memahami gaya bahasa rarahulan jeung kadalon atau memahami gaya bahasa hiperbol dan pleonasme dalam. Memahami kalimat aktif jeung pasif atau memahami kalimat aktif dan kalimat pasif. Perhatikan contoh kalimat di bawah ini. Yang pertama, Santi rek meuli baju kabaya. Nah, Santi sebagai subjek, meuli sebagai predikat, dan baju kabaya sebagai objeknya ya. Yang kedua, Bang Pepe ngajingjing kantong. Bang Pepe sebagai subjek, ngajingjing sebagai predikat, dan kantongnya sebagai objek. Nah, yang ketiga, hayam keur diparaban ku dadan. Nah, hayam sebagai subjek, diparaban sebagai predikat, dan dadan sebagai objek. Yang keempat, domba teh rek dipencit ku Pak Kadir. Domba sebagai subjek, dipencit sebagai predikat, dan Pak Kadir sebagai objek. Nah, perhatikan untuk Santi dan Bang Pepe merupakan subjek kalimat pertama dan kedua. Dia melakukan pekerjaan, yakni meuli atau membeli dan ngajingjing atau menenteng. Nah, kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan disebut kalimat aktif. Sekali lagi, kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan disebut kalimat aktif. Nah, sedangkan untuk kata hayam dan domba, dia merupakan subjek pada contoh kalimat ketiga dan keempat, di mana subjek ini dikenai pekerjaan, yakni diparaban atau diberi pakan dan dipencit atau disembelih. Kalimat seperti ini disebut dengan kalimat pasif. Sekali lagi, kalimat pasif ini kalimat yang subjeknya ya dikenai pekerjaan. Kalimat aktif bisa dirubah menjadi kalimat pasif, demikian juga kalimat pasif bisa dirubah menjadi kalimat aktif dengan cara mengubah predikatnya ya. Perhatikan contoh 4 contoh di bawah ini. Yang pertama, contoh yang pertama merupakan kebalikan dari contoh yang pertama di atas ya kan. Tadi yang nomor 1 itu yang di paling atas kalimat aktif. Nah, kita rubah ke dalam kalimat pasif dengan cara merubah predikatnya ya. Dan subjeknya berubah ya. Perhatikan. Baju kabaya rek dibeli ku Santi. Baju kebaya sebagai subjeknya, dibeli sebagai predikatnya, dan Santi sebagai objeknya ya. Kemudian yang nomor 2, merupakan kebalikan dari kalimat yang nomor 2 di atas. Kalau di atas itu kalimatnya aktif, kita rubah di sini ke dalam kalimat pasif. Perhatikan, kantong dijinjing ku Bang Pepe. Kantong sebagai subjeknya ya. Subjeknya melakukan pekerjaan ya. Subjeknya dikenai pekerjaan ya. Kantong dijinjing ku Bang Pepe. Kantong sebagai subjek, dijinjingnya sebagai predikat, Bang Pepe-nya sebagai objek. Untuk nomor 3 merupakan kebalikan dari kalimat yang nomor 3 di atas. Kalau tadi di atas pasif, kita rubah sekarang menjadi kalimat aktif ya.
Dadan keur maraban hayam. Dadan sebagai subjek. Nah, subjek ini melakukan pekerjaan, yakni maraban hayam. Maraban sebagai predikat, hayamnya sebagai objek, ya. Yang nomor 4 pun sama. Yang sebelumnya di atas itu nomor 4 kalimat pasif, kita rubah ke dalam kalimat aktif. Perhatikan, Pak Kadir rek mencit domba. Pak Kadir sebagai subjek melakukan pekerjaan. Apa pekerjaan? Yaitu mencit domba. Mencit sebagai predikat, dombanya sebagai objek. Kita akan mempelajari tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu gaya bahasa rarahulan jeung kadalon, atau dalam bahasa Indonesianya gaya bahasa hiperbol dan pleonasme. Perhatikan contoh kalimat di bawah ini. Yang pertama, kebon cauna satungtung dele. Dalam bahasa Indonesia itu kebun pisangnya sejauh mata memandang. Yang nomor 2, kebon cauna hancur lebur kebanjiran. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, kebun pisangnya hancur lebur kebanjiran. Contoh kalimat tersebut menggunakan gaya bahasa yang berbeda. Nah, pemakaian gaya bahasa dalam kalimat ini dimaksudkan agar pembicaraan atau omongan dalam bacaan ini lebih mantap dan terasa meyakinkan oleh pendengar atau pembacanya. Perhatikan pada kalimat yang nomor 1, untuk mengungkapkan keadaan kebun pisang yang luas, itu dipakailah kata satungtung dele atau sejauh mata memandang. Nah, si pembicara melebih-lebihkan suatu keadaan yang sebenarnya. Harapannya agar pendengar percaya apa yang diucapkannya, ya. Walaupun pada kenyataannya tidak sesuai. Nah, gaya bahasa yang dipergunakan pada kalimat nomor 1 ini disebut dengan gaya bahasa rarahulan atau hiperbol, ya. Sedangkan untuk kalimat nomor 2 ini mengungkapkan keadaan kebun cau yang terkena banjir. Dipakailah kata hancur lebur atau hancur lebur, ya. Nah, pembicara ingin mengungkapkan keadaan kebun yang rusak dengan kata hancur lebur. Padahal sebetulnya kata hancur ini sudah cukup menjelaskan suatu keadaan, ya. Tetapi pembicara memperjelas lagi dengan kata lebur yang artinya sama dengan kata hancur, ya. Nah, gaya bahasa yang dipakai seperti pada kalimat nomor 2 ini disebut gaya bahasa kadalon atau pleonasme. Jadi, gaya bahasa rarahulan dan kadalon, ya, ada beberapa perbedaan. Perbedaannya sangat nampak pada dua kalimat ini, ya, contoh kalimat ini. Semoga siswa dan siswi dapat memahami apa yang Ibu sampaikan. Gaya bahasa rarahulan atau hiperbol yaitu susunan kata yang dilebih-lebihkan dari kenyataan yang sebenarnya. Contoh gaya bahasa rarahulan diantaranya sapeser bengok, ya. Artinya sepeser pun kalau dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada satengah paeh, artinya setengah mati. Jujul ka langit, artinya setinggi langit. Dan ngajerit maratan langit, artinya seorang yang sedang menjerit dalam hatinya sambil meminta harapan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian hujan duit, keadaan yang serba mudah dalam mencari rezeki, ya. Yang kedua, ada gaya bahasa kadalon atau pleonasme, yaitu susunan penggunaan kata yang sudah jelas kembali diperjelas lagi dengan kata-kata yang arti dan maksudnya sama. Contoh pada gaya bahasa kadalon atau pleonasme, yang pertama ada kembar sapasang. Padahal sudah jelas, ya, kembar. Kalau kembar berarti kan ada satu pasang, tapi diperjelas lagi dengan kata sapasang, ya. Yang kedua, riet sirah. Riet artinya pusing, ya.
Kalau pusing berarti kan berhubungan dengan kepala. Jelas di sini riet sirah, padahal riet saja sudah mewakili pusing berarti adanya di kepala, tetapi diperjelas lagi dengan kata sirah ya, yang artinya kepala pusing ya. Kemudian maju ke hareup, artinya maju ke depan. Maju kan pasti ke depan, gak mungkin maju itu ke belakang ya, tapi diperjelas lagi dengan ada kata kahareup. Kemudian ada turun ke handap. Turun berarti kan turun posisinya ke bawah ya, maka di sana ditambahlah kata lagi yaitu kehandap. Padahal jelas-jelas dengan kata turun sudah jelas bahwa turun itu pasti ke bawah ya, atau kehandap. Kemudian tampanan kulengen, terima dengan tangan. Gak mungkin terima dengan kaki ya, gak mungkin tampanan ku suku ya, pasti tampanan ku lengan. Dari sini, dari kata tampanan ditambah lagi dengan kata kulengen ya, lebih diperjelas yang artinya terima dengan tangan. Tak terasa pembahasan yang Ibu sampaikan hari ini sudah selesai. Kita akan lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Cukup sekian. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, Ibu mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.